Pemirsa, kita bahas bersama dengan kasus yang menimpa pemuda Aceh ini. Kita sudah bergabung juga secara daring dengan Pak Nono Sampono, Komandan Pas Pampres tahun 2001 hingga 2003, juga ada anggota Komisi 1 DPR, Mas Dev Laksono. Saya sapa dulu Mas Dev dan juga Pak Nono, selamat sore. Bisa mendengar suara saya, Mas Dev, Pak Nono? Ya, dengar suara. Ya. Terima kasih. Selamat sore, Pak Nono, Pak Mani. Ya, Dev. Selamat sore. Selamat sore. Saya mau ke Mas Dev dulu. Mas Dev, tentu Komisi 1 juga memantau sekali kasus ini. Sebenarnya kalau dari Mas Dev sendiri sebagai mitra kerja dari TNI, melihat kasus ini seperti apa? Karena kasus ini viral, kemudian juga tentunya menyangkut nama besar TNI dan juga pasukan elit Pas Pampres, Mas Dev. Ya. Ya. Ini yang kita lihatnya itu justru adalah status mereka sebagai personel TNI. Bukan menjadi masalah atau menjadi perhatian itu mereka bertugas di mana, apakah di Pas Pampres kah, apakah di Korem, di Kodim, dimanapun itu. Mereka itu adalah personel TNI yang dilatih, digaji, dan dibina oleh negara menggunakan uang pajak yang merupakan hasil dari saya dan Anda dan justru masyarakat Indonesia, mengambil tugas untuk menjaga kedaulatan dan juga keamanan pertahanan bangsa. Akan tapi justru mereka ini ya dengan menggunakan otoritas yang mereka miliki melakukan penculikan, melakukan pemerasan, penyiksaan hingga berakhir kepada pembunuhan. Dan ini jelas-jelas ini mencoreng nama baik dan nama besar TNI dan juga merusak kewibawaan institusi. Nah, maka itu kami menyambut baik komitmen daripada Panglima TNI beserta seluruh jajaran personel pimpinan TNI bahwa akan menyusut tuntas kasus ini dan akan menuntut hukuman tertinggi, terberat kepada mereka. Nah, akan tapi yang mesti juga harus jadi catatan dan juga harus ditelisik ini kenapa dan juga bagaimana penyebabnya mereka ini bisa sampai melakukan tindakan yang amat kejam, ya. Mereka itu muncul dan menyiksa sampai dengan tewas. Ini adalah suatu perbuatan yang kejam, di luar dari kemanusiaan, di luar dari nalar seorang prajurit TNI. Nah, ini yang harus ditelisik. Kenapa mereka bisa melakukan hal tersebut? Mereka itu mendapatkan ide ataupun juga pemikiran itu dari mana dan siapa, dan harus juga ditelisik. Untuk kebutuhan apa? Apakah hanya untuk kepentingan pribadi mereka atau mereka itu ada lagi kebutuhan lain yang mungkin belum terungkap sehingga mereka tega dan rela melakukan hal yang sangat tidak terpuji seperti ini. Terduga pelaku sesama TNI, tapi tentunya menjadi sorotan oknum Pas Pampres ini kan karena ini adalah pasukan pengamanan ring 1 yang selalu berada dekat dengan Presiden. Jadi saya mau tanya ke Pak Nono, sebenarnya seperti apa sih pengawasan terhadap anggota Pas Pampres di luar kegiatan kedinasan, Pak Nono? Ya, sebelum sampai ke situ saya ingin memperjelas struktur organisasi dan kemudian di mana pelaku yang bersangkutan berdinas, khususnya untuk Pas Pampres. Dia bertugas di Yonwal, artinya dia berada pada ring 2, ya, ring 2, pengawal bermotor dan pengawal lokasi istana, karena yang melekat dengan presiden adalah atau wakil presiden dan keluarga adalah di grup, ya, grup A dan grup B. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini ada yang berbeda antara dia, kita juga mengerti di mana dia bertugas. Jadi kemudian secara organisasi memang sudah diatur sedemikian rupa sehingga siapa berbuat apa, bertanggung jawab pada siapa itu jelas. Namun seringkali memang ada ruang-ruang, ya. Anggota Pas Pampres setiap pagi sudah pasti apel jam 7.30 dan kemudian bergiat sampai sepanjang jam kerja, dan sore 15.30 mereka apel lagi untuk pulang, kecuali yang dinas aktif. Karena anggota Pas Pampres itu dibagi menjadi 3 shift. Shift pertama yang tugas, shift kedua siaga, yang ketiga istirahat. Istirahat bukan berarti mereka istirahat bebas, tapi istirahat dalam arti juga latihan. Jadi kurang lebih seperti itu tugasnya. Dan tetapi tetap saja
mesti ada ruang-ruang di mana ada kebebasan mereka untuk melakukan kegiatan bersifat pribadi. Satu hal lagi yang menjadi catatan kita adalah seluruh anggota Pas Pampres ini tidak semuanya mendapatkan fasilitas perumahan. Sampai saat ini setahu saya baru kurang lebih 60% yang tertampung di asrama. Yang tersebar itu pun tersebar di Bogor, di Cijantung, Cikeas, dan di Jonggol, termasuk di Tanah Abang sendiri. Jadi dari sinilah kita melihat bahwa ada ruang sebenarnya di mana ada kegiatan-kegiatan bersifat pribadi yang bisa dilakukan. Oke, pasukan Ring 2 ya tadi Pak Nono menyebutnya. Kalau tadi sudah ada pengawasan, oke untuk kegiatan, tapi tentu ada ruang-ruang untuk kegiatan pribadi, tapi untuk kegiatan-kegiatan yang menghasilkan uang misalnya Pak Nono, ini aturannya seperti apa? Saya harus tanyakan ini karena kemudian ada yang menduga, karena keluarga juga tadi kami wawancara, sempat mendapatkan ancaman atau diminta oleh pelaku untuk memberikan uang tebusan, sehingga ada yang mengarahkan atau menilai ada motif ekonomi di sini. Sebenarnya aturannya seperti apa Pak Nono? Ya, kalau dilihat dari keterangan dari polisi militer, terlihat bahwa memang motifnya motif ekonomi. Jadi penculikan dan kemudian perampasan dan sekaligus juga menghilangkan kebebasan seseorang, apalagi sampai dengan pembunuhan. Berarti ini kan sudah sesuatu yang memang direncanakan. Jadi kalau itu berarti pasal melanggar pasal 340 KUHP. Jadi saya kira tepat yang disampaikan oleh Panglima bahwa yang bersangkutan akan dihukum berat karena memang dan juga pemecatan juga harus dilakukan. Dan saya juga harus menyampaikan bahwa sebenarnya upaya dari TNI kepada satuan-satuan yang seperti khusus seperti Pas Pampres, Kopassus, Marinir, ini ada dasar-dasar sistem seleksi yang cukup ketat. Bukan hanya fisik, pengetahuan, tapi juga bagaimana ada ditakar berdasarkan psikotes dan kesehatan jiwa. Jadi tidak sembarang orang memang berada di sana, sehingga mereka diharapkan dapat melakukan tugas lebih baik daripada di teman-temannya di tempat lain. Kira-kira begitulah. Ini nanti menjadi catatan tersendiri, mengapa sampai yang bersangkutan bisa melakukan. Kalau dilihat dari kepangkatannya masih sangat muda. Ya, pangkatnya adalah prajurit 1, prajurit 2, dan kemudian artinya dia masih sangat belia, sangat baru bertugas. Nah, kemudian kalau dilihat dari temannya yang ada di Kopassus, sebenarnya lebih matang yang ada di sana. Karena prosesnya di Kopassus juga masih lebih panjang untuk menjadi seorang anggota Kopassus. Jadi ini ada, apakah ini sekedar pertemanan mereka, kemudian mereka bersepakat untuk melakukan tindakan ini, atau ada motif lain. Okay. Jadi kita berharap nanti polisi militer dalam hal ini harus membuka kepada publik, masyarakat, sebagai pertanggungjawaban TNI khususnya, bahwa oknum yang melanggar seperti ini melakukan tindakan-tindakan ini, sehingga menjadi pembelajaran bagi yang lainnya. Ada 2 poin berarti. Saya mau tanya ke Mas Dev, apa masukan Komisi 1 terkait dengan tadi yang disebutkan Pak Nono soal sistem rekrutmen yang sebenarnya selama ini juga sudah berlayer, termasuk ada tes kejiwaan untuk mencegah hal serupa terjadi. Masukan dari Komisi 1 untuk proses seleksi, rekrutmen, dan pendidikan bagi anggota TNI secara umum dan khususnya Pas Pampres. Jadi gini, untuk apakah itu ketika untuk memutuskan kecabangan, apakah ditugaskan di Pas Pampres, apakah di infanteri, di kavaleri, segala macam, itu kan memang ada psikotes untuk dilihat kemampuan dan keahliannya berdasarkan mentalitas dan juga fisiknya juga. Nah, itu adalah proses-proses yang dilalui di awal. Nah, akan tapi yang mesti kita dalami dan telisik ini, kenapa mereka itu bisa tega dan rela dan mampu untuk melakukan hal-hal seperti itu. Apakah itu karena memang negara gagal menyediakan kebutuhan mereka, apakah karena biaya hidup yang amat tinggi di Jakarta, sehingga mereka harus mencari hal-hal seperti ini, melakukan pemerasan sana-sini. Ya, nah, ini yang harus menjadi koreksi juga, karena
sehebat-hebatnya kita melakukan penjaringan, sehebat-hebatnya kita melakukan pembinaan, tapi kalau misalnya tidak dikawal, dipenuhi kebutuhan-kebutuhan basicnya, ya, kebutuhan-kebutuhan dasarnya untuk mereka pribadi dan juga keluarga mereka, pasti akan berpikir ataupun bertindak kreatif, ya, dalam artian itu ya melakukan hal-hal yang di luar dari pantasannya, karena ilmu dan pengetahuan yang mereka miliki ya hanya seperti itu, untuk meredam musuh, melawan ancaman. Hal itu yang hanya mereka bisa lakukan. Karena itu hal itu yang mereka dilatih untuk melakukan hal tersebut. Nah, jadi ya tanggung jawab negara juga, dari sisi anggaran dan juga sisi pembinaan dan juga sisi pelatihan, untuk terus mengisi kebutuhan-kebutuhan prajurit sehingga mereka itu dapat melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan dan juga undang-undang yang telah diterapkan. Satu lagi, Mas Dev, singkat saja ini karena sejumlah pihak kemudian menilai seharusnya kasus ini di proses hukumnya ini kan harusnya di peradilan militer, tapi ada yang menilai harusnya peradilan umum saja. Bahkan ada yang mengatakan ini momentum untuk kemudian reformasi undang-undang peradilan militer. Sikap Komisi 1 seperti apa? Jadi gini, kalau pada dasarnya Komisi 1 akan selalu welcome. Kalau memang pemerintah sudah sepakat untuk melakukan reformasi di Undang-Undang Peradilan Militer, ya silakan kita bahas bersama-sama, kita putuskan apa yang mesti kita perbaiki, apa yang mesti kita ganti, apa yang mesti kita sempurnakan. Karena mengingat Undang-Undang Pidana Militer itu kan produksi tahun 97, itu sebelum reformasi terjadi. Jadi bila mana dianggap bahwa itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi zaman saat ini, ya ayo mari kita bahas sama-sama, bahas secara seksama dan secara detail. Karena kita lihat ada ke belakang ini kan ada beberapa kasus-kasus pidana militer, seperti kasus Kepala Basarnas, lalu ada kasus penabrakan oleh personel militer sehingga mengakibatkan 2 orang meninggal, lalu kasus sekarang. Nah, ya bila memang ini sudah waktunya, nggak masalah kita asalkan kita bahas secara detail karena undang-undang itu kan berdampak panjang. Jadi jangan sampai hanya kita lihat case by case, kita lihat secara kebutuhan secara keseluruhan. Nah, sehingga setiap pasal yang kita putuskan, setiap pasal yang kita bahas itu memang sudah sesuai dengan kebutuhan baik sekarang 5, 10 sampai dengan 50 tahun atau bahkan 100 tahun ke depan. Baik, kita kalau bersama proses hukumnya. Terima kasih banyak Mas Dev dan juga Pak Nono sudah bergabung bersama Berita Satu Utama.